Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah berbahagia atas kelahiran anak keduanya, Rayanza Malik Ahmad pada tanggal 26 November lalu. Tak tanggung-tanggung, keluarga Sultan Andara itu pun memberikan kado spektakuler untuk baby Rayanza dan Rafathar, yaitu berupa sebuah kebun binatang dengan luas 2,6 hektar. Lantas benarkah dana yang dihabiskan untuk membangun kebun binatang itu mencapai triliunan rupiah? Tak hanya itu, di umurnya yang baru hitungan hari, Rayanza pun mendapatkan hadiah mewah dari sang nenek Rita Amalia berupa tabungan jumbo senilai 1 miliar rupiah. Lantas benarkah kelahiran Rayanza itu sempat membuat cemburu Rafathar? Sementara itu, lahirnya baby Rayanza ternyata membuat Nagita dan Raffi harus menjadi orang tua yang siaga mengurus sang buah hati. Hal itu terbukti bahwa Nagita tak lagi mengambil pekerjaan untuk bisa mengasuh baby Rayanza. Lantas benarkah? Kini, Raffi mulai belajar untuk menggendong dan mengganti popok baby Rayanza? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa sukacita masih menyelimuti pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang baru saja dikaruniai anak kedua pada 26 November lalu. Tak tanggung-tanggung, sebagai bentuk sukacitanya, Raffi pun memberikan kado spektakuler untuk Rayanza dan Rafathar berupa sebuah kebun binatang dengan luas 2,6 hektar. Lalu benarkah dana yang dihabiskan untuk membangun kebun binatang yang diberi nama Rans Carnaval City Zoo itu mencapai triliunan rupiah? menit, 30 menit. Jam dong. Iya dong, sebentar aja. 3, 2, 1. Teman-teman, hari ini kita telah groundbreaking Rans Carnival Zoo City Zoo di Peak. Jadi ini berseberangan dengan sports statement yang sedang kita bikin. Mudah-mudahan kisaran di puasa, lebaran, dan setelah itu kita bisa soft opening dan juga bisa grand opening. Inspirasi setelah Nagita melahirkan Rayanza, saya terbersit ingin banget sama-sama memiliki semangat untuk keluarga, bisa memiliki tempat untuk mereka bisa fun, bisa kumpul bersama keluarga yang lebih sehat di open air. Karena ini anggapnya hadiah buat Rayanza dari saya dan juga Rafathar sama partner-partner saya, karena kita concern juga untuk COVID-19 mudah-mudahan semakin bisa turun, dan nampaknya setelah COVID-19 turun kita sama-sama optimis kita membangun vehicle family lifestyle yang memang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini salah satunya Rans Carnival City Zoo di Peak. Tidak menutup kemungkinan kita akan buka lagi di berbagai macam kota. Ini dari saya untuk Rayanza dan juga buat Rafathar. Mudah-mudahan mereka juga harus kita kasih rasa empati dan simpati juga kepada binatang, karena binatang juga adalah makhluk hidup, makhluk Allah yang harus kita sayangi juga. Emang gila nih, dia kan nanya, gue mau kasih hadiah anak gue yang terbaru, anak kedua lahir, mau kasih hadiah apa? Harus bikin spektakuler gitu. Wah, ternyata ya akhirnya kita bikinlah kebun binatang ini untuk keluarganya Raffi biar bisa merayakan kelahiran anak dan ulang tahun anaknya nanti tentunya di sini. Jadi ini salah satu hadiah lah yang bisa menjadi diingat terus begitu ya. Nah, Rans Carnaval sampai di sini doang karena ternyata kita ini adalah konsep Rans Carnaval City Zoo.
yang ada di tengah kota. Nantinya kita akan ada Rans Carnaval Forest atau Jungle Zoo yang luasnya 3-4 kali lebih luas dari ini. Lalu kita ada Rans Carnaval Exhibit yang akan muncul di kota-kota besar di Indonesia yang sistemnya pop up, jadi mungkin seminggu, lalu pindah seminggu, lalu pindah seminggu. Nilai investasinya ya? Cukup lah, cukup buat bangun, Cukup lah. buat kasih makan gitu. Nilai investasinya ya tanahnya dihitung dulu, ya bangunannya dihitung dulu. Berapa triliun? Wah, Cukup lah pokoknya. Kalau hitungan duit dia nih yang ya udah tadi seperti yang saya bilang, tanahnya ini 2,3 hektar per meter tuh 40 juta, tanahnya aja sebenarnya di atas 1 triliun. Lalu bangunannya ini sekitar 8 juta per meter, bangunannya itu ada hampir 11.000 meter. Ya, jadi ya lumayan lah, lumayan. Tak hanya Raffi dan Nagita, Rafathar pun turut langsung meresmikan pembangunan kebun binatang dalam prosesi groundbreaking. Kabarnya, kebun binatang yang dibangun di kawasan Pantai Indah Kapuk itu nantinya akan menghadirkan binatang yang tak biasa dalam wahana wisatanya. Mulai dari binatang yang menyerupai karakter Pikachu, Shaun the Sheep, hingga penguin yang diimpor langsung dari luar negeri. Kita akan ada sekitar 30 satwa, itu jenisnya 32 satwa, dan ini masih terus nambah karena setiap meeting nambah mulu gitu ya. Jadi jangan khawatir, kan pas opening pasti lebih banyak lagi ya. Ini mulai dari yang buas gitu ya, jadi kayak ada harimau, ada beruang, kemudian ada wolf, sampai satwa-satwa yang imut-imut nih, yang lucu-lucu, kayak ada burung-burung. Jadi begitu masuk ke zoo-nya, kita akan disambut dengan merak kayak gitu-gitu. Itu meraknya dibiarin bebas gitu, burung-burung. Nah, sampai yang seimut-imut gitu. Nah, kalau ada yang tahu Pikachu itu biasanya ketahuannya di game. Ini ada binatangnya asli. Kemudian ada juga Shaun the Sheep. Anak-anak juga tahu Shaun the Sheep, tapi ini aslinya akan ada di sini. Dan satu lagi yang paling ikonik adalah kita akan punya penguin. Nah, penguin ini juga akan didesain sesuai dengan habitat aslinya, yaitu dengan salju. Kebetulan punya, alhamdulillah dapat rezeki baru, ada anak lagi, terus Rafathar melihat banyak anak-anak Indonesia, kayaknya pasti seneng banget gitu kalau ada tambahan tempat yang nggak hanya anak-anak aja sih, anak-anak, keluarga semuanya bisa, yang bisa spend waktu bareng-bareng sama keluarga. Akhirnya ya udah, karena ada sebelumnya juga kita udah mau bikin sportainment, akhirnya kita bikin lagi zoo gitu. Import gitu ya. Kalau untuk awal-awalnya itu pasti akan didampingi dengan pengelola dari lembaga konservasi yang kita kerjasamakan gitu ya. Kemudian nanti akan handover dengan ahli dari sini. Tak hanya dihadiahi kebun binatang, Rayanza pun dihadiahi kado mewah dari neneknya Rita Amalia berupa tabungan jumbo senilai 1 miliar rupiah. Lantas benarkah kelahiran baby Rayanza sempat membuat Rafathar cemburu? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tak hanya hadiah spektakuler dari Raffi Ahmad berupa kebun binatang di usianya yang belum genap 1 bulan ini, baby Rayanza juga mendapatkan hadiah mewah dari neneknya Rita Amalia. Tak tanggung-tanggung, sang nenek yang tengah berbahagia dengan kelahiran cucu keduanya itu pun memberikan tabungan jumbo untuk baby Rayanza. Usut punya usut, hadiah tabungan dari sang nenek tersebut mencapai nominal fantastis, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Itu aku tahu di Instagramnya bos juga, bener ya, alhamdulillah sih, karena kan dia punya nenek yang
emang ya orang ada ya jadi wajar ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Tante Rita. Saya juga terima kasih karena BBR dikasih hadiah 1M. Ya pasti adalah beberapa hadiah mungkin, cuman aku nggak tahu itu. Mbak Gigi paling ya pasti adalah hadiah dari orang-orang terdekatnya Tante Rita atau dari keluarga Mbak Gigi, pasti ada yang cuman nggak diiniin kali ya. Cuman ya alhamdulillah aja, Mbak Gigi juga nggak ngarepin itu untuk hadiah, yang ngarepin itu tuh doa buat si babynya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang sehat gitu aja. Kendati demikian, lahirnya baby Rayanza kabarnya sempat membuat Rafathar merasa cemburu. Namun seiring berjalannya waktu, kini rasa cemburu yang sempat singgah itu tergantikan dengan rasa sayang yang luar biasa dari Rafathar. Bahkan, kini sang kakak tampaknya tak bosan-bosannya untuk menciumi baby Rayanza hingga menenangkan sang adik saat sedang menangis. Satu udah mandi, yang satu belum bangun. Oh, mau apa ini? Minta apa nangis nih, ha? Peluk biar diem. Oh, sayang adek. Oh, Namanya anak kecil ada sifat-sifat cemburu juga nggak sih gitu ketika Oh, pastinya ada, ya kan ya. Jadi kita lebih kalau yang bayi itu kan masih belum tahu apa-apa ya. Jadi kita lebih fokus sebenarnya sih ke Rafathar ya, supaya dia nggak ngerasa kalau ada anggota baru dia agak tersingkirkan. Sebenarnya sih nggak, cuma pasti ada rasa kayak gitu pasti. Tapi dari awal kita udah prediksi. Ya namanya anak kecil pasti adalah rasa cemburu ke adiknya, makanya papanya tuh selalu prioritasin dulu Rafathar dulu, ketika pulang say hi dulu ke Rafathar baru ke adiknya. Rafathar sih udah mulai ini ya, tadi awal-awal kan wajar lah ya, namanya anak kecil, dia kan udah lama sendiri gitu, jadi anak tunggal. Awal-awal ya ada gengsinya mungkin aja, tapi sekarang sih udah ini ya, begitu ngeliat adiknya dia sayang. Katanya nggak pengen kelihatan sama yang lain, sama kita, keluarga yang lain, kalau dia tuh care sebenarnya. Iya, pas lagi ya nggak ada orang dia disayangin adiknya gitu, biasalah anak kecil. Dia suka caper juga, tapi kita juga harus kasih perhatian ekstra buat Rafathar supaya dia nggak ngerasa ada adiknya dianya nggak diperhatiin gitu ya. Tapi namanya juga selama 6 tahun kan Rafathar jadi anak tunggal kemarin, sekarang udah ada adiknya. Ya namanya juga anak pastilah nyari perhatian, kayak kemarin kita beli baju bayi, dia beli empeng buat bayi, empengnya dia cobain, dia ngomongnya dicadel-cadelin, jadi dia ngerasa apa ya, dia juga ada rasa bukan cemburu tapi ngerasa ya capernya ada lah gitu. Dia ya seneng karena ya udah tahu tadi kan, karena kan perbedaannya Rafathar sama adeknya itu udah jauh banget, dan dia udah mengakui, maksudnya udah ini kalau itu bener adekku, dia udah nggak ada kayaknya, nggak ada sirik, nggak ada cemburu, nggak ada. Rafathar tuh malah sayang banget, dia suka ciumin kalau adeknya lagi tidur, suka ciumin, kadang tidur bareng, kadang mah mangku adek dong gitu, suka di pangkuan Rafathar. Di balik kelahiran baby Rayanza, ternyata kini Raffi dan Nagita menjadi lebih sering menghabiskan quality time bersama keluarga. Bahkan keduanya pun tampak membatasi pekerjaan untuk bisa memomong buah hatinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Lahirnya baby Rayanza ke dunia membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertekad untuk menjadi orang tua yang lebih baik di masa depan. Bahkan untuk menjadi ibu yang siap siaga, ia rela tak mengambil pekerjaan syuting apapun demi bisa mengasuh baby Rayanza. Usut punya usut, Nagita pun belum terbesit keinginan untuk mencari babysitter untuk putra keduanya itu. Ya dibisa-bisain lah, dibisa-bisain semuanya tanggung jawab. Cuman kalau buat aku sih memang prioritas, apalagi sekarang baru lahiran, tetap anak lah gitu. Baby R biasa udah gemes, pokoknya tiap hari tuh aku ngeliat dia dijemur, terus aku ya sering ke atas, sering jengokin aja gitu, tapi nggak terlalu sering juga sih, karena kan biar nggak terlalu banyak orang lalu lalang ke atas. Pokoknya ya tiap hari pasti di situ, karena kan Mbak Gigi
udah pure dia nanganin baby R terus, udah nggak ngambil kerjaan. Sampai sekarang alhamdulillah Mbak Gigi dari Rafathar terakhir juga dia ngurus sendiri, apa-apa sendiri. Sampai sekarang pun sendiri. Mungkin kalau nggak tahu ya, kalau nanti mungkin ketika Rayanza udah gede atau nanti Rayanza punya adik lagi, mungkin bisa jadi akan ada Lala berikutnya gitu. Tak hanya Nagita Slavina, sang suami, Raffi Ahmad pun kini tampak sering meluangkan waktunya untuk keluarga di sela jadwalnya yang padat. Selain itu, demi menjadi ayah siaga, Raffi Ahmad pun belajar mengurus putra keduanya yang belum genap berusia 1 bulan itu. Mulai dari belajar mengganti popok, hingga menggendong sang buah hati pun ia lakukan demi putra keduanya. Lebih santai aja karena udah akhir tahun juga kan, nanti mulai sibuk lagi awal tahun. Tapi ada juga kerjaan kantor sih lumayan juga. Insya Allah pasti kita persiapkan sebagai orang tua yang terbaik. Sekarang dia pulang terus. Jadi selesai syuting pulang, selesai syuting pulang, jam berapapun pulang. Ntar dia nanya, gua habis dari sini kemana? Udah nggak ada, ya udah gua pulang. Tapi sekarang gua habis dari sini, bisa nggak kalau meetingnya digeser ke dekat-dekat rumah gitu? Semuanya digeser ke dekat rumah. Jadi lebih menyempatkan waktunya lebih simpel lagi. Lebih simpel lagi. Kan lebih keras banget nyari program sehari bisa sampai 7-8 Iya. Nggak seperti itu sekarang. Sekarang kayak sekarang lebih ya udah kalau gua ini mendingan gua syuting di rumah gitu. Habisin waktu di rumah sekarang. Lebih banyak kualitas sama keluarga ya kan? Lebih banyak sekarang, lebih banyak di rumah. Pasti video call. Di jalan pun video call. Nanyain lagi apa, makin kelihatan jiwa kebapaannya sih sebenarnya. Anak kedua ini semakin kelihatan. Bos Raffi itu memang sama anaknya, entah sama istrinya, sama anaknya itu usil. Pasti dia kalau lagi tidur greget, cuman suka gitu-gitu. Dicubit-cubit di ini hidungnya kadang. Cuman kalau buat ngegendong dia orangnya masih agak-agak takut dari dulu. Gendong sama sekali. Masih gendong, cuman dia belum bisa megang anak kecil yang terlalu, maksudnya masih umur bulan kayak si baby R tuh dia masih agak takut-takut gitu. Cuman takut mungkin kecengklak atau takut apa gitu. Kita diledekin nggak sama Kak Gigi kalau dia lagi ketakutan gitu? Ya pastilah, pasti ngeledekin Mbak Gigi. Karena kan dulu waktu dari Rafathar kecil juga dia begitu. Dia lebih banyakan di luar kerja ketimbang megang Rafathar waktu itu. Sebaliknya juga sama yang ini, meski dia kebanyakan sekarang di rumah, tapi dia buat megang baby R itu masih agak ngeri-ngeri gitu, takut. Gantiin popok tuh kalau baby R atau apa? Pasti sih. Seharusnya Bos Raffi ya biar jadi bapak sekalian jadi ibu, jadi bisa tahu kan gantiin popok anaknya, gantiin apa, pokoknya semuanya bisa. Tapi mau? Iya pasti mau. Kadang-kadang kan Mbak Gigi suruh ini, cuman kan biasanya nggak sepinter Mbak Gigi ini ya. Kadang-kadang suka Mbak Gigi suka dari Rafathar gue gantiin popoknya ini gitu. Cuman aku mah nggak bisa gitu doang. Tetap digantiin ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.